Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit bertanya-tanya. Boleh nanya Pak Reva? Kenapa di lapangan futsal lebih heboh daripada kita pujian penyembahannya? Jadi kemarin yang heboh-heboh itu mana gitu ya? Iya Pak. Mana yang main kemarin? Tidak selengkap yang main daripada yang ibadah gitu ya. Onel. Mari kita membaca Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Dan bulan ini adalah bulan di mana semua orang percaya di seluruh dunia memperingati bahwa Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Yesus sudah lahir memberikan perubahan dalam kehidupan saya dan Anda. Memberikan perubahan di dalam dunia ini sehingga orang-orang yang tidak berpengharapan boleh kembali memiliki pengharapan di dalam Dia. Katakan amin. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, iya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab orang percaya, itu ada 4 kitab Injil. Apa saja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi 4 Injil itu menceritakan tentang siapa? Tentang pribadi. Katakan pribadi. Tentang pribadi yang dikasihinya. Tentang pribadi yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Tentang pribadi yang membawa perubahan bagi dunia. Nah, kenapa ditulis di dalam 4 Injil itu? Supaya apa? Ada yang pernah pikirkan kenapa harus ada 4 Injil itu? 4 Injil itu menceritakan dengan sisi-sisi yang berbeda. Dengan tulisan-tulisan yang berbeda. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya bisa lihat 4 sisi-sisi itu dengan jelas siapa pribadi Yesus yang adalah juru selamat dunia itu. Amin. Amin. Jadi ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Nah, lalu di dalam kitab Injil itu, dalam 4 kitab itu, ada 2 kitab yang menulis tentang silsilah Yesus. Kitab apa saja? Matius dan Markus. Gitu ya? Matius dan Lukas. Nah, kenapa ditulis di Matius dan Lukas? Matius, Yesus adalah diperkenalkan sebagai orang Yahudi. Dan kitab Matius ditulis kepada orang Yahudi. Dan Yesus
Lahir dari mana? Dikatakan Yesus itu adalah keturunan Abraham, bapa orang percaya. Maka kenapa Abraham disebut apa? Bapa orang percaya, dan dari bapa orang percaya akan lahir seorang raja. Akan lahir raja-raja dan seorang raja. Kalau Bapak Ibu setia mendengarkan khotbah-khotbah di mimbar ini minggu-minggu yang lalu, dijelaskan bahwa Abraham bukan hanya menerima janji Tuhan bahwa keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di pantai, tapi di ayat-ayat, di pasal-pasal terakhir kitab Kejadian itu dituliskan bahwa Abraham, dari keturunan Abraham muncul raja-raja, bahkan raja di atas segala raja. Jadi Yesuslah raja di atas segala raja itu. Jadi Yesus itu adalah keturunan Abraham. Ya, kalau Injil Lukas, Yesus diperkenalkan sebagai keturunan Adam, sebagai anak manusia. Nah, hari ini saya mau fokus lihat di Injil Matius. Injil apa? Matius. Jadi Yesus adalah keturunan Abraham. Dialah raja di atas segala raja yang dijanjikan kepada dunia. Yang dijanjikan kepada Abraham itu. Jadi Abraham, dari Abrahamlah lahir seorang juru selamat. Jadi nubuatan tentang Yesus itu sudah dinubuatkan sejak zaman Abraham. Sejak dari kitab Kejadian. Jadi Anda dan saya itu sudah didesain Allah untuk diselamatkan sejak dari kitab Kejadian. Amin. Amin. Jadi Yesus itu adalah orang Yahudi dan kitab Matius itu ditulis untuk orang-orang Yahudi. Jadi kitab Matius hendak menunjukkan bahwa Yesuslah raja yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Ialah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Tetapi sayangnya sampai hari ini mereka tidak percaya tentang Yesus yang adalah Mesias itu. Mereka masih menanti-nantikan seorang raja, seorang Mesias yang menurut persepsi mereka. Dan mereka tidak percaya kepada Yesus. Padahal Injil Matius jelas-jelas menuliskan siapa Yesus itu. Dialah raja, dialah Mesias yang dijanjikan itu. Amin. Banyak orang yang tidak terbuka matanya. Banyak orang yang tidak terbuka hatinya. Mereka sampai hari ini tidak menemukan pribadi juru selamat itu. Tetapi saya dan Anda, bahkan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini dengan online, Bapak Ibu boleh membuka hati, membuka mata dan berkata, Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Raja yang kekal, Raja damai. Dialah raja di atas segala raja itu. Amin. Amin. Kalau kita baca silsilah itu, maka kita menemukan banyak makna-makna dari silsilah itu. Banyak arti-arti dari silsilah itu. Kan capek ya, males kan baca silsilah. Panjang itu, apalah gitu ya. Terus emang gak ada artinya itu ditulis-tulis untuk menemuin Alkitab saja silsilah itu? Enggak kan, harusnya kita baca, kita teliti. Bahkan waktu kita baca, waktu kita teliti, kita menemukan banyak makna-makna dari silsilah Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu pertama
di bulan Desember. Minggu pertama di bulan Desember ini kita belajar tentang pribadi Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu itu lewat silsilahnya di Injil Matius. Tadi saya membuka dari kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Di situ diceritakan ada sosok pribadi yang bernama Matius. Siapakah Matius itu? Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Coba ulangi, pemungut cukai. Buat orang-orang waktu itu, seorang pemungut cukai itu adalah sosok pengkhianat. Kenapa? Karena dia majakin orang waktu itu. Untuk siapa? Bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk siapa? Untuk orang Romawi. Jadi pajaknya itu dapatnya dari orang Yahudi dipersembahkan kepada orang Romawi. Jadi mereka, orang pemungut cukai itu dianggap pengkhianat bangsa. Jadi mereka dianggap lebih menjijikkan daripada seorang pelacur. Tapi tadi apa katanya? Yesus apa? Yesus berkata apa? Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dua kata yang pendek tapi luar biasa. Artinya, ikutlah aku. Yesus tidak pilih orang-orang terpandang. Yesus tidak pilih, tapi dia pilih orang yang sangat tidak punya arti hidupnya. Tidak dianggap. Seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang. Tapi Yesus pilih. Dan Yesus berkata, ikutlah aku. Bahkan coba lihat ya, kalau kita ayat berikutnya kita lihat, maka berdirilah Matius. Jadi setelah Yesus berkata, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Coba bayangkan ini. Coba bayangkan kejadian ini. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah siapa? Datanglah siapa? Para pejabat-pejabat. Enggak ya? Siapa? Para pemungut cukai dan orang-orang kudus di kota itu. Enggak ya? Enggak. Orang-orang berdosa. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus dan murid-murid. Yesus mau pakai seorang pemungut cukai untuk menangkan pemungut cukai lainnya. Yesus juga mau pakai hidup saya, hidup Anda, yang penuh dengan dosa itu, yang penuh dengan kekurangan itu, yang tidak dianggap siapa-siapa itu. Untuk apa? Untuk menangkan banyak jiwa. Amin. Amin. Coba bayangkan ya, kalau di dalam rumahmu, duduknya itu duduk, kalau zaman itu ada kursi enggak ya? Wah enggak, duduk lesehan. Yesus itu siapa? Dia adalah Putra Allah yang kudus. Kalau datanglah presiden ke dalam rumahmu,
Lalu di dalam rumahmu ada teman-temanmu, ada keluargamu, lalu presiden itu duduk. Duduk dia. Bayangkan itu. Duduk dan makan bersama dengan kamu, dengan keluarga-keluargamu, dengan teman-temanmu, dengan kerabat-kerabatmu. Apa perasaanmu? Apa perasaanmu? Yesus datang, dia masuk ke dalam rumahmu, dalam hidupmu. Lalu dia mengadakan perubahan untuk hidupmu. Dan orang-orang banyak datang juga melihat karya Kristus di dalam hidupmu. Apa yang kau rasakan? Wow, luar biasa. Betul? Presiden aja datang, duduk makan bersama. Ada rasa bangga, ada rasa senang, ada rasa bahagia. Tapi ini bukan cuma seorang presiden, tapi dia adalah juru selamat hidupmu. Dia datang dari sorga, dia masuk di dalam rumahmu, lalu dia duduk makan bersama-sama denganmu. Luar biasa. Bahagianya hati ini, senangnya hati ini. Bukankah itu yang kita rasakan hari ini? Kita bahagia, Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Saya tidak tahu kapan perjumpaan itu terjadi dalam hidupmu. Tapi ada rasa sukacita. Ada rasa bahagia bahwa Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, yang adalah Putra Allah yang kudus dan tunggal itu, mau lahir dalam hidupku. Mau lahir dalam hidupku yang tidak ada apa-apanya ini, yang boleh membawa perubahan yang luar biasa di dalam hidupku ini. Dan dia berkata, ikutlah aku. Siapa yang tulis Injil Matius ini? Pemungut cukai, si Matius sendiri. Saya percaya waktu dia tulis kitab ini, dia tulis dengan cucuran air mata. Dia berkata, Tuhan kau baik. Kau pilih aku, kau ajak aku dalam rencanamu yang luar biasa itu. Saya membayangkan kalau saya adalah seorang Matius, pasti tetesan air mata demi tetesan air mata. Yang ada hanyalah ucapan syukur. Dan betapa baiknya Kau Tuhan. Menetes air mata itu. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Semua oleh karena belas kasihan Tuhan. Matius, dialah seorang pemungut cukai itu. Matius, dia yang tulis kitab Matius itu. Dia yang tulis silsilah tentang Yesus itu. Amin. Amin. Apa yang bisa kita pelajari, yang kita petik dari apa yang sudah disampaikan barusan? Dengarkan ini. Tuhan menerimamu apa adanya. Dia tidak lihat kelebihanmu. Dia tidak lihat apa yang ada padamu. Dia hanya terimamu karena belas kasihannya saja. Jadi kalau engkau ada hari ini, sadarlah. Kau tuh dulu tidak ada apa-apanya. Tak bisa diandalkan. Kalau ada kemampuanmu hari ini, ingatlah itu karena Tuhan yang berkata, ikutlah aku. Ada Yesus di dalam hidupmu yang membawa perubahan, yang membawa terobosan di dalam hidupmu. Dia menerima kita bukan ada apanya,
dia menerima saya dan Anda apa padanya. Kitab Matius ditulis oleh seorang yang tidak berlayak, orang berdosa, bahkan hidupnya dianggap lebih hina dari seorang pelacur. Tapi Yesus mau pakai orang yang seperti ini. Walaupun ada orang-orang Farisi, coba lihat orang Farisi tadi. Dikatakan di ayat, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lihat orang Farisi ini. Dia tidak suka ada orang yang dimenangkan. Dia tidak suka ada jiwa yang diselamatkan. Dia tidak suka ada pribadi yang boleh merasa sukacita bahagia. Dia tidak senang. Dia SMS, tahu SMS? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Itulah orang Farisi. Ya, apa itu SMS? Jangan ingat yang SMS-nya ya, ingat isi khotbahnya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada yang SMS ya? Enggak, aku enggak SMS, aku WhatsApp aja. Haleluya. Yesus berkata, bukan orang sehat yang perlu tabib, tapi orang sakit yang butuh tabib. Lalu dia berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Dia datang bawa belas kasihan itu. Dia datang dalam hidup saya dan Anda dengan kasih karunia itu. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi melainkan orang berdosa seperti saya dan Anda. Inilah kabar baik itu. Inilah berita Natal itu. Dia datang bukan untuk orang sehat, tapi dia datang untuk orang sakit. Dia datang bukan untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa. Dialah sang juru selamat itu. Tahu kata juru selamat? Ada juru mudi. Pekerjaan juru mudi? Ya, mengemudi. Ada juru masak. Pekerjaan seorang juru masak? Ya, memasak. Kalau juru selamat, apa? Menyelamatkan saya dan Anda. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi kalau hari ini hidupmu kacau balau, ada sang juru selamat itu. Datanglah pada dia dan ikutilah dia. Kalau keluargamu lagi kacau balau, hubungan antar suami istri kacau balau, anak dengan orang tua kacau balau, orang tua dengan anak kacau balau, datanglah kepada juru selamat itu. Amin. Dia akan menyelamatkan hidup kita. Kalau ada pekerjaan kita yang hampir kolaps, bahkan kolaps sekalipun, datanglah kepada juru selamat itu. Karena dia adalah juru selamat. Amin. Dia akan menyelamatkan hidupmu, keluargamu, usahamu, apapun dalam hidupmu, pelayananmu, semuanya. Dia adalah juru selamatnya. Semuanya tentang pribadi Yesus, sang juru selamat itu. Haleluya.
Amin. Dan dia menerima Matius apa adanya. Dia menerima saya dan Anda apa adanya. Makanya lagu tadi luar biasa kalau kita mengerti maknanya. Kalau kita nyanyi tidak sekedar asal nyanyi. Saya percaya waktu kita nyanyi bait demi bait lagu tadi, ada air mata yang menetes. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kita berkata, aku bersyukur karena kasih karunia Tuhan ada dalam hidupku, ada di sepanjang langkah-langkahku, ada di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam usaha pekerjaanku, di dalam segala apapun yang aku kerjakan. Ada kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan tentang aku, tapi tentang kasih karunia-Mu. Oh. Jadi sekarang coba kita lihat silsilah Yesus. Tadi kan Matius cerita tentang pribadi Yesus yang adalah keturunan Abraham. Lukas dia cerita tentang pribadi Yesus yang adalah keturunan Adam. Makanya di dalam Injil Lukas dia diperkenalkan sebagai seorang anak manusia. Oh itulah, makanya silsilah itu ada artinya. Coba kita lihat Matius pasal 1 ayat 16 dan 17. Yuk kita lihat dari sini. Matius pasal 1 ayat 16 dan 17. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Coba perhatikan ini. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Alkitab itu konsisten. Biasanya dituliskan Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf. Tapi ini ditulis begini. Yakub memperanakkan Yusuf suami, disebut-sebut nama ibunya. Why? Ada apa? Ada beda. Katakan ada beda. Siapa yang melahirkan Yesus? Apakah hasil dari pertemuan hubungan intim antara Yusuf dan Maria? Makanya waktu kita ngangkat cawan minuman anggur ini, Anda ngerti darah yang ada pada Yesus itu. Waktu dia ada di dalam kandungan itu, bukanlah darah dari seorang manusia yang bernama Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Jadi darah yang kita minum, darah Yesus yang kita minum, darah itulah yang menyucikan dosa saya dan Anda. Darah itulah yang bersatu bersama dengan kita. Ya. Oh. Jadi beda dengan darah sembelihan domba atau korban-korban lainnya.
Kita balik lagi ke ayat tadi. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Ada banyak nama-nama di dalam silsilah Yesus. Maka dikatakan apa? Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel ke sampai Kristus. Jadi dari Abraham sampai kepada Yesus itu ada 3 bagian silsilah. Bagian pertama adalah dari Abraham sampai kepada Daud, dan kemudian bagian kedua dari Daud sampai apa? Pembuangan Babel. Dan yang ketiga adalah dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus. Masing-masing itu berapa keturunan? 14 keturunan. Nah, kelompok yang pertama, saya sebutnya kelompok. Dari zaman Abraham sampai kepada siapa? Daud. Kalau kita perhatikan dari silsilah itu, maka disebutkan secara runut satu persatu nama-nama tokoh-tokoh silsilah itu, tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya disebutkan. Tapi di kelompok yang kedua, dari zaman Daud sampai ke pembuangan Babel, ada beberapa tokoh-tokoh yang tidak disebutkan di dalam silsilah Yesus. Termasuk juga yang ketiga, dari zaman pembuangan di Babel sampai Yesus Kristus lahir, itu ada beberapa nama yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah itu. Itu ada artinya. Nah, di dalam runtutan-runtutan itu ada banyak nama-nama yang disebutkan. Bukan cuma Maria, tapi ada nama perempuan-perempuan lain yang tiba-tiba disebutkan. Saya katakan tiba-tiba karena umumnya yang lain tidak disebutkan nama ibunya. Tapi ini disebutkan nama ibunya. Coba kita lihat di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 3. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Perhatikan ini. Runtutan kan? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari ada disebut nama Tamar. Bukan cuma Maria, ada nama Tamar yang memperanakan Hezron. Memperanakan Peres, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Sampai ayat yang ketiga. Siapa Tamar itu? Hah? Siapa Tamar itu? Ada yang tahu? Tamar. Tamar itu nama orang. Bukan kata sifat, tapi nama orang. Tamar, bukan tamak. Tamar. Tamar itu nama orang. Tahu siapa Tamar itu? Tamar itu adalah seorang pelacur yang tidur dengan bapak mertuanya. Itulah Yehuda. Ada nama ini di dalam silsilah Yesus. Ngotor-ngotorin saja silsilah Yesus. Gak layak ini. Kok dimasukkan ke dalam silsilah Yesus? Bahkan bukan cuma Tamar. Coba Matius pasal 1 ayat 5, kita lompat. Dikatakan di situ Salmon memperanakan Boas.
dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari, ada nama Rut lagi. Ada nama seorang wanita lagi. Siapa Rut? Siapa Rut? Rut itulah seorang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu dia bertemu dengan Boas. Boas itu adalah gambaran Yesus Kristus. Rut itu sama seperti kita, gambaran orang percaya. Kita dulu kafir, cuma orang Israel lah yang disebut umat pilihan Allah. Di luar Israel disebut bangsa kafir. Tapi ada Yesus yang mengubah hidup kita. Dulu kita kafir, sekarang kita boleh menerima bagian dari janji-janji Tuhan itu. Amin. Rut yang adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan, yang kafir, masuk di dalam silsilah itu. Kenapa? Ngotor-ngotorin aja. Silsilah Yesus kok. Ada Maria, ada Tamar. Sebelum Rut itu ada lagi loh di atasnya. Siapa? Siapa? Coba, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa Rahab? Perempuan sundal. Apa arti semua ini? Apa arti semua ini? Aku datang bukan untuk orang sehat. Aku datang untuk orang sakit. Aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Ada tidak orang benar itu sebenarnya? Hah? Saya tanya, ada tidak orang benar itu sebenarnya? Ada di dalam dunia ini orang benar itu? Tidak ada, tidak ada satupun yang berlayak, tidak ada satupun yang dianggap benar. Semua sudah hilang kemuliaan Allah. Tapi ada orang Farisi yang selalu menganggap dirinya benar. Tapi dia bukan orang benar. Dia menganggap dirinya benar. Tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Kalaupun ada, itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya benar. Udah jelas kok, tidak ada yang berlayak. Jadi jangan sombong. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Kalau dia tidak serahkan hidupnya, tidak mati ganti kita, tidak ada apa-apanya. Amin. Ada nama-nama wanita itu. Wanita-wanita yang tidak berlayak, wanita-wanita yang penuh dengan dosa. Tapi nama-nama wanita itu tertulis di dalam silsilah Yesus. Ini bicara tentang apa? Yesus dah lihat tentang masa lalumu yang suram itu. Dia mampu mengubah segala masa lalu yang suram itu menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Dia tidak lihat latar belakangmu. Dia tidak lihat siapa engkau, dari keluarga mana. Dia mau datang kepadamu dan dia mau menyelamatkan hidupmu dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah berita Natal itu. Itulah kabar baik itu. Itulah sukacita yang digemakan dari mimbar-mimbar. Waktu Natal diberitakan. Bukan tentang pribadi kita yang berdosa. Bukan juga tentang pribadi kita yang sempurna, yang kaya raya, yang punya segala-galanya. Nah, tapi hanya tentang pribadi
Yesus saja. Amin. Amin. Siapakah engkau hari ini? Sekotor apapun, sekelam apapun masa lalumu, atau bahkan sampai hari ini, dia datang bukan untuk orang sehat, tapi dia datang justru untuk orang sakit. Dia datang bukan untuk orang benar, tapi dia datang justru untuk orang berdosa. Sekelam apapun, serusak apapun hidupmu, dia sanggup mengubah masa lalumu menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Saya undang semua yang melayani maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Pujian tadi. Sebelum saya menutup, mari kita ada satu ayat lagi. Yesaya pasal 49 ayat 24 dan 25. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Yesaya pasal 29 ayat 24 dan 25. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri yang akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku sendiri, kata Tuhan, aku sendiri yang akan melawan orang yang melawan engkau. Aku sendiri yang akan menyelamatkan anak-anakmu. Mungkin kita bilang, sudah sekian lama Tuhan, hidupku ditawan oleh dosa, bagaikan tawanan orang gagah. Aku tidak bisa lepaskan diriku dari candu. Tidak tahu candu apa. Bukan, mungkin itu candu narkoba. Mungkin itu candu apa lagi? Seks. Candu apa lagi? Rokok. Candu apa lagi? Saya tidak tahu candu apa. Dan kita berkata mungkin susah aku lepaskan. Aku seperti tawanan, aku tidak bisa lepaskan. Aku orang berdosa, sulit lepaskan itu. Tapi dengar firman Tuhan hari ini, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Anda adalah anak-anak Tuhan, Anda adalah ciptaan-ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Anda adalah milik Tuhan. Hidup Anda dapat direbut kembali. Sebab siapa? Sebab Dia sendiri yang akan melawan orang gagah yang sudah menawan hidupmu. Dosa yang sudah menawan hidupmu bertahun-tahun itu. Dia sendirilah yang akan melepaskan semua dosamu, semua pelanggaranmu. Dan Dia sudah kerjakan itu bagi saya dan Anda di atas Kalvari, di atas kayu salib. Dia lepaskan tawanan demi tawanan itu. Dia lepaskan dosa demi dosa itu. Dia lepaskan pelanggaran demi pelanggaran itu. Sehingga hari ini saya dan Anda tidak lagi ditawan, tapi Anda disebut sebagai orang-orang merdeka. Merdeka dari dosa. Anda tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi Anda dan saya hari ini disebut sebagai hamba kebenaran. Amin. Itulah identitasmu yang baru di dalam Tuhan. Oh haleluya. Yesus, Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik
kasih karunia-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus apa arti? Yesus apa arti hidupku, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi, waktu Matius tulis kitab Matius, saya percaya waktu dia tulis kitab ini, dia berkata, sungguh Tuhan, hanya semua oleh karena belas kasihan Tuhan, semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, air matanya menetes, menetes, menetes. Saya percaya waktu Tuhan menuliskan hidup kita tentang Dia, lalu waktu kita mengulangi tulisan itu, kita maka dapat berkata, dulu Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Dulu Tuhan, kami ini orang berdosa, kami tidak bisa apa-apa. Dulu Tuhan, kami cuma, tapi hari ini Tuhan, kami ketemu Yesus, ketemu Sang Kasih Karunia itu. Matius ketemu Yesus yang berkata, ikutlah aku. Matius ketemu Yesus yang datang ke dalam rumahnya. Saya dan Anda ketemu pribadi Sang Kasih Karunia itu, yang mengubah hidupmu, yang mengubah masa depanmu, yang mengubah keluargamu, yang mengubah segala-galanya tentang hidupmu. Bersyukurlah, Yesus sudah lahir. Bersyukurlah, Dia sudah lahir dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.